Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zara dari kelas SISDMB Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil eksplorasi saya terkait perbandingan antara Software Enterprise Odoo dan Software Enterprise ERP Next dalam point of view sebagai SISDM. Adapun yang menjadi pokok bahasan saya pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pengenalan Odoo itu tersendiri, kemudian pengenalan dari ERP Next, kemudian ERP sebagai SISDM, kemudian analisis perbandingan dari segi fitur, cost, dan antarmukanya, kemudian juga sampai ke kesimpulan. Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup semua kebutuhan perusahaan, mulai dari CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, point of sale, manajemen proyek, termasuk juga manajemen sumber daya manusia atau HR Management System. Pada Odoo, banyak sekali modul yang dapat kita gunakan untuk mendukung proses bisnis perusahaan kita. Modul tersebut juga dikelompokkan berdasarkan package-package yang sering kali digunakan oleh perusahaan. Adapun package tersebut adalah accounting and invoicing, inventory and manufacture, sales and CRM, marketing, human resource, productivity, shipping, services, dan website. Jadi di Odoo ini kita juga dapat mengelola human resource-nya, tidak hanya proses inventory, accounting, atau penjualannya saja. Kemudian berikutnya ada ERP Next. ERP Next ini adalah salah satu kompetitor dari Odoo yang merupakan open source software juga dan merupakan aplikasi yang berbasis web yang sasaran targetnya adalah usaha-usaha yang skala kecil hingga menengah. ERP Next juga dapat digunakan untuk membantu mengelola inventory, penjualan, pembelian, administrasi, proyek, akuntansi, data pelanggan, dan website. Adapun 6 core modul yang ada di ERP Next adalah CRM, Sales and Order Management, Marketing, Manufacturing, Asset Management, dan Human Resource. Jadi, kita mengetahui bahwa kedua enterprise system ini dapat digunakan untuk mengelola sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu SISDM. SISDM adalah suatu sistem informasi yang berupa program aplikasi yang berguna untuk mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung decision making process. SDM di sini maksudnya adalah employee atau pekerja yang bekerja di suatu perusahaan. Kemudian SDM ini idealnya akan menawarkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas SDM akan diintegrasikan. Jadi tidak ada silo per departemen, akan diintegrasikan dalam suatu sistem supaya lebih strategis dan berhubungan dengan employee life cycle. Jadi employee life cycle ini dapat dikelola dalam satu sistem saja. Employee life cycle yang saya maksud di sini adalah sebagai berikut. Kita tahu bersama, jika ada seseorang yang ingin bekerja pada suatu perusahaan, akan melewati cycle umum. Yang pertama pasti ada fase attraction, di mana pekerja tersebut mulai tertarik untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kemudian, dia akan masuk ke proses requirement, di mana dia akan melamar sebagai employee pada perusahaan tersebut. Kemudian setelah dia diterima menjadi seorang employee, akan dilakukan proses onboarding, kemudian development, retention, hingga akhirnya separation, atau akhirnya orang tersebut tidak lagi bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, dari employee life cycle ini pasti harus di-manage sedemikian rupa agar mendukung dari proses bisnis yang ada di suatu perusahaan. Adapun perbandingan fitur antara Odoo dan ERP Next adalah sebagai berikut. ERP sebagai SISDM idealnya dapat digunakan untuk melayani proses-proses atau tahap-tahap yang ada di employee life cycle yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada mulai dari requirement, onboarding, appraisal atau penilaian, kemudian training atau pelatihan untuk employee, tax and benefit untuk mendata tax yang harus dibayarkan oleh employee, kemudian attendance atau kedatangan dari employee tersebut, kepatuhannya, kemudian dari salary payouts atau
sistem pembayaran gaji, kemudian juga dari offboarding, yakni ketika employee dari perusahaan tersebut memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan. Pertama, perbandingan fitur requirement antara Odoo dan ERP Next. Jika dilihat dari staffing plan dokumen, pada Odoo tidak ada staffing plan. Adanya langsung membuat job offer atau penawaran pekerjaan di websitenya. Sedangkan di ERP Next itu ada staffing plan dokumen yang dapat disimpan pada sistem. Kemudian job offer yang ditawarkan pada Odoo itu dapat langsung terintegrasi dengan website job portal. Di Odoo sendiri lebih advance karena bisa langsung integrasi ke web server Odoo. Kalau di ERP Next itu juga bisa, namun masih integrasi manual dengan memasukkan link yang kita inginkan, misalnya ingin ke job portal lain. Kemudian alur manajemen applicants di Odoo itu terintegrasi dalam satu bentuk proses end-to-end. Jadi satu orang itu akan ditangani dari recruitment sampai diterima dalam satu modul dan satu halaman. Sedangkan jika di ERP Next itu masing-masing terisolasi ke masing-masing tab subfitur. Seperti misalnya ada job applicants, dia terpisah ke menu lain dan tidak langsung terintegrasi ke halaman job offering, begitu. Kemudian untuk log status interview di Odoo dan ERP Next juga ada, jadi HRD bisa menulis log proses dari requirement yang terjadi pada seseorang yang menjadi applicant di perusahaan tersebut. Perbandingan ini berdasarkan uji coba saya di demo.odoo.com dan prephr.com yang menjadi basis dari ERP Next. Kemudian ini halaman yang saya maksud. Kalau di Odoo itu dia lebih berdasarkan end-to-end dari awal, dari initial qualification hingga ke kontrak proposal, dia itu di dalam satu halaman. Jadi alurnya itu satu orang akan dievaluasi dengan bentuk end-to-end proses. Sedangkan jika ERP Next itu kita harus mengakses satu persatu menunya dulu. Untuk jika ingin mereview applicants harus buka halaman lain, kemudian job opening juga harus buka halaman lain terlebih dahulu. Jadi tidak terlalu terintegrasi antar menunya. Kemudian dari perbandingan fitur onboarding, di Odoo itu dan ERP Next itu sama-sama menyediakan template employee onboarding activities plan dan kontrak kerja. Odoo dan ERP Next sama-sama menawarkan fitur untuk dapat melacak kedua hal ini. Kemudian perbandingan fitur lainnya untuk fitur appraisals di Odoo itu ada menjadi modul sendiri. Kemudian jika di ERP Next itu menjadi menu dari performance. Kemudian untuk training di Odoo belum ada. Kemudian di ERP Next itu sudah ada terdapat sub menu training. Kemudian untuk salary payouts di Odoo sudah ada dan ERP Next juga sudah ada. Di bagian ini juga mencakup tax dan benefit dari masing-masing employee, apa saja yang didapatkan. Kemudian untuk attendance di Odoo itu terdapat log check-in dan check-out. Di ERP Next juga sama, namun ada menu untuk shift. Kemudian ada untuk fitur time off atau ketika karyawan mengambil cuti juga ada. Kalau di Odoo langsung berbentuk kalender menjadi modal sendiri. Kemudian jika di ERP Next itu terdapat di dalam menu leave. Kemudian expense claim di Odoo ada, di ERP Next juga ada, namun alur klaim tidak terintegrasi pada laporan keuangan atau jurnal. Kemudian ada fleet management, di Odoo juga ada, di ERP Next juga ada terkait armada yang diberikan kepada employee. Kemudian ada leave management atau ketika employee keluar dari suatu perusahaan. Ini jika di Odoo dia akan terintegrasi di modul employee, sedangkan jika di ERP Next terdapat di dalam menu leave juga. Adapun untuk perbandingan cost dan performance dari Odoo dan ERP Next adalah sebagai berikut. Pada Odoo terdapat 3 pilihan pembayaran, di mana ada yang untuk satu aplikasi gratis, hanya $0 atau gratis, kemudian standar, yakni hanya $7,25, dan custom, yakni $10,9. Harga ini dibedakan dari aplikasi yang didapatkan, di mana yang gratis hanya satu aplikasi,
Kemudian kalau standar custom itu bisa semua aplikasi, namun diterapkan biaya per user-nya. Jadi, untuk custom ini akan lebih mahal berdasarkan hosting yang dipilih, di mana harga ini bukan harga fix, tapi masih dipengaruhi faktor lain, yakni jenis hosting yang ingin digunakan, jumlah user-nya, penyimpanannya, dan staging-nya. Hal ini tentu menjadi hidden cost dan membuat layanan Udo lebih mahal dari yang seharusnya. Sebagai alternatif yang lebih murah, ERP Next menawarkan skema pembayaran di mana untuk small business, hanya cukup membayar $50 per bulannya, di mana user-nya akan unlimited, hosting-nya akan dibantu oleh ERP Next, kemudian juga ada produk warranty-nya. Namun ERP Next juga menawarkan enterprise custom, di mana hosting-annya juga akan dibantu oleh ERP Next, yakni yang web-based. Kemudian ada account manager, priority SLA, phone support, dan large DB support. Jadi untuk enterprise yang lebih besar, disarankan untuk menggunakan enterprise custom ini. Kemudian dari perbandingan performance-nya, Odoo dan ERP Next sifatnya sama-sama open source. Namun Odoo terbatas terhadap beberapa modul yang sifatnya tidak open source. Kemudian untuk hosting, Odoo memberikan pilihan dari on cloud, on Odoo server, on laptop, dan on mobile. Sedangkan untuk ERP Next hanya bisa on cloud dan on ERP server itu sendiri. Kemudian untuk skalabilitas, Odoo menawarkan skalabilitas yang tinggi dengan Odoo Studio. ERP Next juga menawarkan skalabilitas yang tinggi karena ERP Next menyediakan code yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh penggunanya. Kemudian untuk kustomisasi, Odoo dan ERP Next juga sama-sama mudah, namun untuk yang Odoo terhambat modul yang tidak open source itu. Kemudian untuk Odoo dukungan komunitasnya besar, sedangkan yang ERP Next relatif kecil, namun sekarang aktif dan berkembang pesat. Kemudian resource yang dibutuhkan jika ingin menggunakan Odoo itu lebih banyak, seperti karyawan IT yang sudah lumayan mengerti tentang konfigurasi enterprise system, sedangkan jika ERP Next itu lebih sedikit karena akan dilayani oleh ERP Next. Kemudian kesesuaian dengan organisasinya, Odoo lebih cocok digunakan di perusahaan yang menengah hingga besar, sedangkan ERP Next lebih cocok untuk yang kecil hingga menengah. Adapun perbandingan tampilan antarmuka antara Odoo dan ERP Next adalah sebagai berikut. Secara UI, ERP Next mungkin lebih clean dan modern, di mana dapat dilihat warna yang digunakan dan tata letaknya lebih modern dan minimalis. Sedangkan Odoo masih mempertahankan ciri khasnya dengan tata letak kotak-kotak untuk masing-masing modul dan fitur, kemudian menggunakan icon yang lebih berwarna. Namun, jika dievaluasi secara UX, Odoo ini lebih intuitif dan mudah dikenali, karena perbedaan antara icon yang signifikan ini membuat pengguna lebih mudah mengenali fitur-fitur yang ingin dia gunakan. Dilihat pada salah satu proses, yakni requirement, ketika talent acquisition ingin memproses seseorang aplikan, dapat diproses sesuai alur pada umumnya. Dari qualification hingga kontrak proposal dapat ditangani dalam satu alur dan satu halaman. Dan pada Odoo memungkinkan untuk mengarahkan penggunanya ke halaman yang bersesuaian secara langsung, akan muncul pop-up modals. Dibandingkan dengan ERP Next, setiap menunya kurang terintegrasi. Sebagai contoh, jika saya selesai melakukan requirement, ketika saya membuka employee life cycle, saya tidak menemukan employee yang berhasil saya terima di proses sebelumnya. Jadi untuk kesimpulannya, Odoo dan ERP Next adalah aplikasi yang sama-sama powerful untuk menunjang kebutuhan bisnis. Pilihan antara Odoo dan ERP Next akan tergantung pada kebutuhan unik bisnis, anggaran, tingkat pengetahuan teknis, dan sumber daya yang tersedia. Penting sekali untuk melakukan evaluasi mendalam dan uji coba sebelum mengambil keputusan pemilihan enterprise system yang akan digunakan. Adapun berikut referensi yang saya gunakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.